Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada podcast Ngobrasi, ngobrol santai tentang ngaji Kementerian Agama Kota Malang. Tema kita pada episode yang kedua ini tentang kesehatan masyarakat menjelang pemberangkatan haji tahun 2025. Pemerintah telah menetapkan aturan bahwasanya untuk pelunasan calon jamaah haji mulai tahun 2024 kemarin itu disyaratkan harus memenuhi syarat istitoah kesehatan, sehingga karena kemarin itu waktunya begitu pendek, maka banyak jamaah haji kita yang tidak bisa berangkat atau pelunasannya terhambat karena belum memenuhi persyaratan istitoah kesehatan. Karena itu pada episode kedua ini kita akan menghadirkan dari Dinas Kesehatan untuk memberikan informasi terkait persiapan jamaah haji untuk istitoah kesehatannya yang akan berangkat di tahun 2025. Kita akan mewawancarai dua orang dari Dinas Kesehatan Kota Malang. Yang pertama Ibu Miftah Eti Winandar SSTMM. Beliau adalah Kabid P2 Dinkes Kota Malang. Kemudian nanti juga kita akan mewawancarai Ibu Sylvia Ningsih, petugas surveillance dari Dinkes untuk jamaah haji Kota Malang. Harapannya nanti jamaah haji sudah lebih mempersiapkan diri untuk keberangkatan di tahun 2025, sehingga tidak terhambat lagi ketika ada instruksi untuk melaksanakan pelunasan masyarakat yang estimasinya berangkat di tahun 2025 ini sudah siap. Jadi selain istitoah ekonomi, terpenting lagi adalah istitoah kesehatan. Bagaimana kabar Ibu Miftah, Ibu Sylvie, sehat pagi ini Bu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas kehadirannya, kerawuannya di sela-sela kesibukan beliau bisa hadir di podcast Ngobrasi Kementerian Agama Kota Malang untuk memberikan edukasi tentang layanan kesehatan kepada masyarakat. Mungkin yang pertama kami minta Ibu Kabid untuk menyampaikan ketentuan, aturan, dan juga nanti langkah-langkah penting yang harus diambil untuk menyehatkan masyarakat secara fisik dan psikis sebelum keberangkatan haji tahun 2025. Insya Allah pemeriksaan akan sudah dimulai di bulan September ini. Kemudian tadi ada informasi bahwa pemvisaan itu sudah dimulai bulan Februari sampai April. Keberangkatannya insya Allah tanggal 19 April. Maka ini ada cukup waktu yang kita gunakan untuk mempersiapkan dari aspek kesehatan. Monggo Ibu Miftah, kami persilakan. Hatur nuhun Bapak Sultan, Mbak Sylvie, Sugeng Enjang. Alhamdulillah untuk hari ini kita bisa bersama-sama memberikan sebuah pencerahan begitu ya untuk calon jamaah haji Kota Malang tahun 2025. Yang namanya berangkat haji itu persiapannya saya rasa sudah dipersiapkan sejak dari daftar. Oh betul ya. Jadi kalau dalam tahun H berjalan itu kita persiapkan, itu saya rasa dikatakan mendesak, mepet, ataukah terlambat itu saya rasa juga sesuatu yang terlambat itu sebenarnya ya. Karena persiapannya memang harus jauh-jauh sebelumnya. Ketika kita sudah mendaftar itu harapannya memang harus selalu dijaga kesehatannya kan begitu. Namun sebagai ketentuan memang seharusnya
kita melakukan beberapa tes kesehatan ya sebelum kita melakukan pelunasan. Itu yang dilakukan pertama-tama mohon untuk bisa dipersiapkan gaya hidup sehatnya dulu. Ya, yang namanya gaya hidup sehat itu tidak bisa saknyet. Jadi kondisi dari laboratorium seseorang itu berdasarkan dari pola hidup selama ini yang dia lakukan begitu. Tidak bisa serta-merta dalam waktu 1 hari, 2 minggu ataupun 1 bulan itu mempengaruhi hasil laboratorium secara signifikan, itu saya rasa tidak demikian. Namun dalam hal ini kita persiapan untuk di Haji tahun 2025 ada beberapa hal yang kita persiapkan. Yang pertama dari Dinas Kesehatan Kota Malang membentuk tim untuk pemeriksaan kesehatan jamaah haji itu sendiri. Yang kedua kita mempersiapkan untuk beberapa tes ya istilahnya ya, tes ataukah pemeriksaan itu ya, baik itu pemeriksaan fisik, pemeriksaan mental maupun untuk kebugarannya. Karena ada beberapa hal ketentuan yang hasilnya itu ketika kurang menggembirakan, tidak sesuai dengan normal, itu sebenarnya bisa untuk kita kondisikan, kita upayakan agar pada saat nanti sebelum pelunasan kondisinya sudah baik begitu. Jadi saya sangat sepakat bahwasanya sedini mungkin kita untuk melakukan pemeriksaan, maka sedini mungkin pula kita mengetahui ada masalah kesehatan apa pada diri kita, dan sedini mungkin pula kita melakukan sebuah intervensi di sana. Jadi kami berharap nanti semua yang masuk di dalam daftar tunggu begitu ya usia untuk bisa kita pelunasin, nanti bisa berangkat semua begitu kiranya. Jadi untuk Dinas Kesehatan Kota Malang bersama dengan 16 puskesmas dan RSUD Kota Malang siap untuk bisa melaksanakan, mendukung agar kegiatan pemeriksaan kesehatan dalam upaya menyongsong bagi musim haji tahun 2025 itu berjalan dengan lancar dan baik. Demikian kiranya. Baik, untuk kesehatan yang harus memenuhi istiqoah itu pemeriksaannya itu meliputi apa saja itu Bu? Sehingga calon jamaah haji ini mempersiapkan diri, oh saya punya keluhan di sini harus gini dan seterusnya gitu. Meliputi apa saja kira-kira yang diperiksa di kesehatan? Ada tes terus ada tes fisiknya, fisik ya. Itu ada beberapa pemeriksaan laboratorium ya, semacam kayak darah lengkap, urin, semacam itu. Kemudian nanti ada pemeriksaan untuk profil lipidnya, kemudian untuk EKG-nya itu juga kita cek. Kemudian terkait dengan golongan darah, resusnya itu juga kita cek ya. Terus kemudian nanti untuk kesehatan mentalnya kita menggunakan SRQ 20. Nanti misalnya saja untuk bisa mendeteksi apakah dia demensia atau apakah tidak, itu juga masuk istiqoah. Kemudian juga ada tes kebugarannya, kita menggunakan metode untuk berjalan selama 6 menit gitu ya, untuk latihan nanti ketika kita melakukan perjalanan haji itu bukan hanya perjalanan terkait dengan ibadah tapi juga perjalanan fisik tentu saja ya. Jadi tes kebugaran itu sangat penting, saya rasa demikian ya. Karena kemarin kalau kita lihat beberapa data di tahun 2024 sebenarnya yang betul-betul istiqoah murni begitu Yeus, itu kita masih di angka 70% saja ya. Sedangkan yang 30% itu adalah istiqoah dengan pendampingan. Demikianlah kiranya yang bisa kami sampaikan. Jadi teman-teman misalnya saja terkait dengan kondisi kesehatannya, kondisi cek labnya misalnya saja terkait dengan diabetesnya, itu juga nanti kita akan ukur. Bagaimana terkait dengan tensinya itu kita juga akan cek. Kemudian terkait dengan kolesterol, hiperlipidemianya itu juga kita cek tentu saja, karena kita melihat ya di sini beberapa kasus semacam kayak diabetes, terus kemudian semacam kayak demensia itu juga masih sih mendominasi untuk kasus-kasus kesehatan jamaah haji di tahun 2023 maupun di tahun 2024 lah, saya rasa demikian ya. Mungkin untuk Bu Silvi dulu bisa menceritakan ya, kasus di tahun kemarin yang banyak jamaah haji itu
ternyata banyak yang terindikasi HB1C-nya itu sangat banyak, sehingga ini menyebabkan ada yang terhambat pelunasannya, bahkan kemudian mungkin tidak berangkat karena tidak sesuai kesehatan. Mungkin monggo Bu Sylvie diceritakan. Baik, terima kasih Pak Agus dan Bu Mita. Mohon izin, karena maklum untuk haji itu kan daftarnya cukup lama Kota Malang itu Jadi orang ini untuk kemauan memeriksa diri juga masih kurang karena merasa dirinya sehat-sehat saja. Seperti itu Nah, karena antrian Kota Malang ini cukup lama, sekarang tahun ini 32 tahun ya Gus ya. Untuk yang daftar tahun ini 35, tapi yang akan berangkat ini 14 tahun. 14 tahun ya. Kok 13 tahun. Jadi pada saat nomor porsi mereka itu muncul ya. Kemudian mereka kan kita harapkan untuk datang ke Puskesmas. Ya. Nah, dari situ ketahuan ternyata badannya itu dalam tubuhnya itu ada hasil kesehatan yang tidak normal. Sehingga kita perlu salah satunya itu adalah indikasi diabetes. Jadi diabetes itu yang dulu kita memang tidak ada HB1C. Tahun sebelumnya tidak ada. Cukup dengan gula puasa, kemudian 2 jam PP. Yang tahun kemarin itu 2024 ini adalah dimunculkan HB1C. Sehingga HB1C sebenarnya batasnya adalah 6 itu sudah pre-diabetes. Sehingga oleh Kementerian kemarin itu dibuat 8. Ternyata banyak jamaah haji Kota Malang itu HB1-nya di atas 10. Orang Malang suka yang manis-manis. Manis-manis ya. Karena pabrik gula dekat sini. Jadi untuk menurunkan HB1C ya lumayan berat ya. Jadi jamaah haji itu harus tertib minum obatnya, teratur. Kemudian diimbangi dengan aktivitas jalan, minimal jalan kaki lah setiap pagi, mau sholat monggo, sore juga monggo gitu ya. Karena di dalam tubuhnya itu kan dia kayak gula. Nah, itu harus dibongkar untuk menjadi kalori. Kemudian tetap menerapkan pola hidup sehat. Boleh makan apa aja tapi harus dibatasi. Gitu, itu untuk HB1C. Karena paling banyak kemarin viralnya itu HB1C ya. Nah, yang membuat stres itu ya. Iya, stres kan. Kemudian dan stres petugas juga. Iya. Karena selalu ditelepon ini kok nggak turun-turun seperti itu kan. Jadi kami minta untuk jamaah haji yang sudah diinformasikan untuk tahun 2025 yang berangkat mulai Maret sampai Juni ya. Estimasinya Maret sampai Juni. Mulai sekarang sudah mempersiapkan kesehatannya. Monggo kalau yang punya BPJS itu segera untuk kunjung ke Puskesmas sekedar untuk merasakan dirinya seperti itu. Jadi harapannya sebelum list dari Kementerian Agama itu turun untuk jamaah yang berangkat, jamaah haji yang estimasi pendaftaran Maret sampai Juni 2012 itu disarankan secara mandiri itu bisa memeriksakan ke Puskesmas atau ke dokter yang biasa menangani kan begitu Bu ya. Sehingga ketika nanti sudah ada instruksi untuk pelunasan itu sudah siap. Kalau sekarang misalnya sakit ya harus diobati karena memang ada cukup waktu yang bisa dimanfaatkan untuk menyehatkan diri kan begitu Bu ya. Betul, leres Pak, leres. Baik, kembali ke Ibu Miftah terkait dengan ini kan ada beberapa penyakit yang tidak ditoleransi gitu untuk jamaah untuk bisa berangkat. Itu yang bagaimana itu? Apakah ada solusi atau bagaimana itu, Ibu? Untuk beberapa penyakit yang tidak ditoleransi itu sudah ada ketentuannya ya usia. Ada ketentuannya. Jadi itu kita sudah tidak bisa untuk mentoleransi di situ karena kita sistemnya adalah input data. Jadi yang menentukan dia itu berangkat dan tidak itu sebenarnya dari sistem. Ketika kita sudah memasukkan data di sana, sistemnya sudah bilang tidak istitoah begitu ya. Nah, jadi kita tidak bisa lagi untuk mentoleransi kan begitu ya cara saya.
Jadi ada sih beberapa ya yang kesehatannya itu tidak bisa ditoleransi, itu juga ada sih memang. Ya kalau misalnya dia memang demensia berat, di situ kan dia memang sudah tidak bisa berangkat gitu ya. Misalnya saja dia ada gagal ginjal, juga tidak bisa berangkat dengan cuci darah. Kemudian misalnya saja dia masih kondisinya masih ada berpenyakit menular begitu ya, misalnya saja yang menularnya secara masif, misalnya saja terkait dengan TBC yang masih belum TBC yang belum terkendali ya, belum terobati, jadi masih berisiko menularkan, itu juga tidak bisa untuk kita berangkatkan begitu ya. Harus disembuhkan dulu kalau itu ya. Ya harus diobatin dulu. Makanya itu saya rasa untuk 6 bulan, waktu 6 bulan itu waktu yang cukup, karena untuk pengobatan TBC itu bisa diobati sampai sembuh dalam waktu 6 bulan begitu. Jadi saya berharap jangan disembunyikan ketika ada gejala-gejala yang itu dia rasakan, calon jamaah haji rasakan, itu sesegera mungkin menyampaikan ke puskesmas begitu. Kita akan segera lakukan cek di sana dan sesegera mungkin kita lakukan pengobatan begitu ya. Jadi untuk kita toleransi dan tidak, itu saya rasa tidak bisa dilakukan untuk saat ini. Terus karena resiko yang dihadapi bukan hanya resiko kepada jamaah hajinya sendiri, tetapi juga untuk jamaah yang lain, tentu saja begitu. Dan yang lebih-lebih juga di sana itu kondisinya kan mau ibadah ya, mau ibadah, demikian kan juga kondisinya harus sehat, harus baik, harus bugar, demikian ya. Tentu saja di sana meskipun ada tenaga kesehatan haji, tapi bukan artinya kita menjadi lalai atau lengah terhadap kesehatan kita, itu tidak demikian. Jadi kita memang harus mengantisipasi, mempersiapkan diri sejak dini terkait dengan kondisi kita masing-masing. Harapannya nanti bisa melaksanakan ibadah dengan baik, kan begitu ya. Jadi berangkat sehat, pulang juga sehat, itu harapan kita semuanya, tentu saja demikian. Kemudian satu lagi yang untuk demensia ini kan, biasanya kan apa namanya untuk jamaah haji yang sudah sepuh atau manula itu ya, itu apa namanya bisa ndak itu namanya demensia itu disembuhkan atau gimana itu Bu? Atau tesnya bagaimana? Mungkin Bu Silvi bisa kalau memberikan pengalaman penjelasan. Tahun kemarin Pak, memang ada 2 orang yang kita second opini ya. Nanti hasil pemeriksaan teman dari puskesmas kita konsultasikan ke psikiater atau dokter jiwa. Kemudian dari hasil pemeriksaan beliaunya itu ada resume mediknya, kemudian kita ajukan ke provinsi waktu itu, kemudian oleh pusat di approve ya, approve untuk verifikasi, sehingga 2 orang demensia ini masih bisa untuk berangkat, tapi dengan pendampingan. Dengan pendampingan. Dan obat tetap masih diminum seperti itu. Ada obatnya juga ya? Ada. Berarti Ada, saya pikir demensia itu juga ada obatnya ya? Ada, salah satu masalah kejiwaan ya. Baik, itu pemirsa podcast ngobrol santai bareng Haji Kementerian Agama Kota Malang. Intinya diharapkan masyarakat secara mandiri bisa melakukan cek kesehatannya dulu, terutama untuk para jamaah haji yang akan berangkat di tahun 2025. Meskipun list belum turun siapanya yang berangkat, tapi kalau merasa sudah waktunya dan sudah ada estimasi keberangkatan, bisa dilihat di aplikasi Haji Pintar. Insya Allah kalau melihat keberangkatan tahun kemarin, terakhir yang berangkat Februari 2012, berarti ini nanti yang berangkat insya Allah yang mendaftar Maret 2012 sampai Juni 2012, sehingga Bapak Ibu sekalian, calon jamaah haji Kota Malang bisa secara mandiri melaksanakan tes kesehatan dulu, sehingga nanti pada saat harus pelunasan itu sudah betul-betul istitoah. Kalaupun masih ada kendala, istitoah dengan pendampingan kan begitu saudara. Mungkin kata-kata penutup, closing statement dari salah satu atau dari Ibu Kabid, monggo. Matur nuwun.
Jadi kami berharap untuk seluruh calon jamaah haji Kota Malang, baik yang sudah mendaftar di tahun 2012 di bulan Maret ataupun yang merasa sudah mendaftar, itu sesegera mungkin cek kesehatannya di puskesmas atau di FKTP di mana panjenengan telah mempercayakan untuk BPJS kesehatan panjenengan semua. Karena Kota Malang sudah UHC, jadi total coverage, semuanya masyarakat yang berKTP Kota Malang itu memiliki hak untuk bisa mengecek kesehatannya secara berkala, ya. 1 tahun 1 kali itu silakan untuk ngecek kesehatan secara berkala untuk penyakit tidak menularnya. Semuanya bisa dilakukan di FKTP Kota Malang dengan membawa KTP saja. Ya, dan untuk di tahun 2025 kita mengawali untuk cek kesehatan calon jamaah haji itu, insya Allah nanti di bulan November kita serentak, ya, mulai bulan November kita akan serentak melakukan pemeriksaan itu di seluruh puskesmas Kota Malang. Tentu saja kenapa kita mengambil estimasi bulan November, karena kami di tingkat dinas kesehatan sendiri juga akan mempersiapkan, dan seluruh teman-teman sekalian untuk di jajaran dinas kesehatan dan seluruh vaskes yang ada di Kota Malang, kami berharap untuk bisa merespon dengan baik, segera menyambut dari kebijakan yang ada di tingkat Kota Malang, dan lebih-lebih kita mempersiapkan untuk calon tamu-tamu Allah itu nanti untuk bisa sehat, bugar, dan bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Dinas Kesehatan yang dalam hal ini diwakili Ibu Kabid, Ibu Miftah, dan Ibu Silvi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk para calon jamaah haji yang akan berangkat tahun 2025. Sehat selalu, lancar ibadahnya nanti, dan mendapatkan predikat haji yang mabrur. Demikian. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.